Pernah nggak sih kalian bangun tidur, buka media sosial, terus tiba-tiba baca berita yang bikin kalian nge-freeze seberapa detik nih? Kayak misal, Malaysia akan jadi negara maju di tahun 2025, 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Lah, seriusan? Kita yang sering debat siapa yang lebih enak, nasi lemak atau nasi padang. Sekarang mereka udah mau jadi negara maju duluan gitu. Perasaan baru kemarin bareng-bareng di kelas remedial kategori negara berkembang. Sekarang dia udah daftar kuliah S2 di Harvard gitu. Kita masih bingung nih cari dosen pembimbing. Nah, disinilah kisah menariknya dimulai. Karena ternyata Malaysia lagi ngebut. Dan bukan cuma asal ngebut, tapi ngebutnya pakai strategi dan kalkulasi yang gak main-main. Jadi ceritanya Malaysia bikin gebrakan gede. Baru-baru ini pemerintah di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memutuskan buat nurunin harga BBM jenis RON 95 yang jadi salah satu BBM paling banyak dipakai rakyat mereka. Bukan cuma itu, mereka juga ngasih bantuan uang tunai sebesar RM300 Malaysia. Ya kalau di kurs rupiah jadi sekitar Rp385.000 buat seluruh warga yang usianya di atas 18 tahun. Langsung masuk rekening gitu, kayak cashback Shopee tapi versi negara. Dan ini bukan cuma gimmick politik jelang pemilu atau sekedar pemanis populis. Ini respon konkret setelah masyarakat Malaysia mulai bersuara keras soal naiknya biaya hidup, pajak yang memberatkan dan tekanan ekonomi yang bikin napas ngos-ngosan. Ya benar, warga Malaysia sempat protes dan bukan protes di grup WhatsApp doang, tapi betulan disuarakan lewat jalur resmi parlemen. Suara rakyat ditampung, disampaikan lewat wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan. Dan boom, pemerintah langsung gerak, BBM disubsidi, bantuan tunai digelontorkan, dan program ini kabarnya makan anggaran sampai 7,7 triliun rupiah. Tapi menariknya mereka nggak banyak pencitraan, langsung kerja, nggak banyak gimmick buat banyak orang. Ini jadi semacam simbol bahwa Malaysia memang udah masuk fase negara yang dengerin rakyat, atau setidaknya mencoba ke arah sana gitu. Indonesia kapan kayak gitu, wey kocak ah. Nah, kebijakan ini bikin orang makin yakin, wah, Malaysia emang udah beda level nih dari Indonesia. Apalagi kalau kita tarik garis sejarah ke belakang. Malaysia memang dari dulu punya target ambisius jadi negara maju. Mereka udah ngincar status ini sejak tahun 1991 ketika Perdana Menteri legendaris mereka, Mahathir Mohamad, meluncurkan visi 2020. Visi ini intinya bilang, pokoknya Malaysia harus jadi negara industri modern dan maju sebelum tahun 2020. Oke, ternyata tahun 2020 mereka belum sampai sana. Tapi apakah gagal? Enggak juga. Karena walaupun target waktunya meleset, fondasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mereka udah laris kencang sejak dekade 90-an. Dan sekarang target itu tinggal nyentuh garis finish. Tahun 2025 mereka ngerencanain deklarasi resmi Malaysia sebagai negara maju. Tapi tunggu dulu, apa sih sebenarnya syarat sebuah negara bisa disebut maju? Apakah cuma bikin KL Tower lebih tinggi dari Monas, atau cukup banyakin mall dan cafe estetik? Enggak semudah itu guys. Menurut klasifikasi internasional, khususnya yang dipakai oleh World Bank dan OECD, ada beberapa indikator yang jadi kunci nih. Itu pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, sistem pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas, ekspor yang kuat, serta infrastruktur yang menunjang pertumbuhan berkelanjutan. Dan kalau kita cek satu-satu, Malaysia memang udah memenuhi sebagian besar checklist itu. Contohnya pendapatan per kapita tahun 2023, Malaysia mencatatkan angka sekitar 12.500 US dollar per tahun, atau sekitar 200 juta per orang per tahun. Bandingin sama Indonesia yang masih di angka sekitar 5.200 per tahun, kecil banget anjir. Yaitu ya seperti yang diucapkan tadi, 5.200 dolar per tahun alias 80 jutaan doang. Itu artinya pendapatan orang Malaysia secara rata 2 kali lipat lebih tinggi, bahkan lebih. Belum lagi dari sisi ekspor, Malaysia itu raja ekspor di kawasan ASEAN untuk produk seperti elektronik, komponen, semikonduktor, minyak sawit, dan minyak bumi. Mereka juga punya salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, yaitu Pelabuhan Kelang yang jadi jantung logistik regional. Pendidikan jangan salah, mereka punya Tadika Mesra nih. Sistem pendidikan Malaysia memang gak sempurna, tapi mereka udah jauh lebih tertata. Ada universitas top seperti University Malaya, sistem bilingual, dan yang bikin mereka kompetitif di pasar kerja global gitu. Dan program beasiswa luar negeri yang digancarkan sejak tahun 1990-an. Bahkan banyak pejabat publik mereka lulusan Inggris dan Australia. Kesehatan publik juga mirip, rumah sakit pemerintah dikelola dengan efisien. Dan rakyat Malaysia punya akses luas ke layanan dasar dengan biaya minim. Gak heran
harapan hidup di Malaysia udah nyentuh 76 tahun. Sementara Indonesia masih 71 tahun. Oke, jadi kalau Malaysia udah hampir lulus S1, negara maju, terus kita di mana nih? Well, kita sebenarnya bukan ketinggalan, tapi memang targetnya beda. Pemerintah Indonesia punya visi bernama Indonesia Emas 2045, yaitu jadi negara maju di usia 100 tahun kemerdekaan kita. Jadi Malaysia target 2025, kita target 2045. Ya selisih 20 tahun sih. Tapi masalahnya bukan cuma beda target, kecepatan larinya juga beda. Ibarat lomba maraton, Malaysia lari pakai sepatu lari, kita masih pakai sendal jepit bolong, dan kadang berhenti beli gorengan di tengah jalan. Kan kocak gitu Indonesia. Tapi kenapa bisa gitu nih? Apakah karena Malaysia lebih kaya sumber daya alam? Enggak juga bro, justru Indonesia punya lebih banyak tambang, gas, hutan, laut, dan tenaga kerja gitu. Masalah utamanya lebih ke tata kelola. Korupsi masih merajalela, birokrasi gemuk dan lambat, politik yang sering dramatis dan transaksional, dan ketimpangan sosial yang terus membesar. Sementara Malaysia walaupun juga punya masalah korupsi, ingat kasus 1MDB yang melibatkan ex-PM Najib Razak. Mereka relatif lebih cepat mendekapi krisis dan sistem pemerintahan parlemennya lebih adaptif gitu kan, gelo banget gitu, keren banget gitu. Contoh paling nyata itu ketika rakyat Malaysia protes pajak dan harga naik. Mereka nggak cuma bikin meme, mereka beneran turun ke jalan dan menurut wakilnya di parlemen untuk bawa isu itu ke meja pemerintahan. Dan pemerintahnya bukan cuma dengerin, tapi langsung bikin kebijakan konkret. Sementara di Indonesia, kadang kita udah protes satu isu selama bertahun-tahun. Responnya baru keluar menjelang pemilu, itu pun belum tentu jalan. Ini bukan sinisme, ini fakta yang banyak dirasakan publik itu. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti Indonesia hopeless. Justru banyak potensi kita yang belum diaktifkan maksimal. Generasi muda kita kreatif, pertumbuhan digital kita tercepat di Asia Tenggara, dan kita punya peluang besar jadi kekuatan ekonomi digital global. Tapi untuk maju ke sana, perlu reformasi struktural besar-besaran. Mulai dari sektor pendidikan, birokrasi, hukum, sampai kebijakan fiskal. Kalau enggak ya, kita bakal terus ketinggalan. Dan bukan cuma sama Malaysia, tapi sama Vietnam, Thailand, bahkan Bangladesh yang sekarang ekonominya mulai melesat. Satu hal yang lagi bikin Malaysia unggul yaitu stabilitas kebijakan jangka panjang. Ketika mereka bikin rencana ekonomi, misalnya rencana Malaysia 5 tahun itu bukan cuma wacana. Setiap 5 tahun ada program terukur, ada evaluasi, ada perbaikan. Sedangkan Indonesia kadang ganti menteri, ganti program, ganti presiden, ganti prioritas. Padahal ekonomi butuh kesinambungan. Investor yang gak mau taruh uangnya di tempat yang kebijaksanaannya bisa berubah dalam semalam cuma karena elit politik ribut. So kalau kita balik ke pertanyaan awal, apakah Malaysia akan benar-benar jadi negara maju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia? Jawabannya mungkin iya, kalau kita masih lari ke tempat sambil selfie. Tapi bukan berarti udah terlambat buat ngejar. Malaysia udah kasih contoh, dengerin rakyat buat kebijakan yang konkret dan jalanin program yang konsisten. Mereka juga terbuka terhadap globalisasi, tapi tetap menjaga nilai lokal. Mereka nggak sempurna, tapi punya arah jelas. Itu yang bikin mereka makin dekat ke status negara maju gitu. Yang lucunya, netizen Indonesia malah sering respon berita ini dengan sarkasme khas kita. Pantesan Upin Ipin aja udah jadi warga negara maju. Atau Indonesia juga bisa kok jadi negara maju, asal jangan maju bareng satu keluarga ke DPR semua. Ya, well, emang kita suka ngelawak. Tapi kalau kelamaan ngetawain diri sendiri tanpa perubahan nyata, bisa-bisa tahun 2045 nanti kita cuma dapat medali partisipasi doang, kan kocak gitu. Tapi optimisme tetap perlu. Indonesia punya segalanya untuk maju. Kita cuma perlu mau belajar dari tetangga, jujur pada kekurangan sendiri dan konsisten dengan reformasi. Bukan semangat musiman menjelang pemilu, bukan cuma sibuk bikin branding, tapi betulan kerja dari hulu ke hilir. Dan ya, kalau suatu saat nanti Malaysia beneran deklarasi jadi negara maju di tahun 2025, kita harusnya bukan iri, tapi justru nanya apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Karena satu hal yang harus kita ingat, jadi negara maju itu bukan lomba, tapi tanggung jawab. Dan masa depan bangsa bukan ditentukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa siap kamu mengelola ketika udah sampai. Gimana menurut kalian nih guys? Maukah kalian jadi warga Malaysia aja gitu?